Selamat pagi, Pak. Selamat juga teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Marcel Abdiardana dengan NIM 23 F1019. Di sini saya akan bahas materi tentang kereta rel listrik. Nah, pertama untuk materi yang akan saya bahas itu ada tentang pengertian dari kereta rel listrik, lalu ada jenis-jenisnya, sistem kelistrikan, tegangan listrik yang dipakai, sistem penggerak, sistem pengereman, serta komponen utama, dan juga keunggulan serta kekurangan dari kereta rel listrik itu sendiri. Lalu untuk kereta rel listrik itu merupakan jenis kereta api yang menggunakan energi listrik sebagai sumber tenaga untuk menggerakkan sistem penggeraknya. Nah, nantinya energi listrik tersebut itu digunakan untuk bisa mengoperasikan motor traksi yang terhubung dengan roda kereta sehingga nantinya kereta dapat berjalan di atas rel. Lalu untuk pasokan listrik itu sendiri juga didapatkan dari kabel listrik yang ada di atas jalur rel atau overhead secondary atau melalui rel ketiga atau third rail. Nah, untuk jenis kereta rel listrik itu sendiri yang umum ada di Indonesia itu yang pertama ada komuter lain, lalu juga ada MRT atau Mass Rapid Transit, lalu juga ada kereta cepat atau yang satu lagi itu ada Light Rail Transit atau LRT. Nah, untuk sistem kelistrikan itu sendiri bisa dilihat pada gambar yang sudah saya taruh, yaitu yang pertama itu ada dari alur penyaluran dari listrik. Yang pertama itu dari pembangkit listrik atau biasa itu dari PLN, lalu masuk ke dalam gardu induk, lalu masuk ke dalam gardu traksi untuk menurunkan tegangannya. Lalu nantinya listrik akan disalurkan menggunakan OCS atau third rail. Lalu nantinya itu akan masuk ke dalam kereta listrik melalui pantograf atau kontak shoe. Lalu untuk sistem penyaluran listriknya itu sendiri itu ada dua. Yang pertama itu ada overhead catenary system atau OCS, di mana memiliki kelebihan yaitu yang pertama untuk aman untuk tegangan tinggi, lalu yang kedua itu cocok untuk kecepatan tinggi, lalu yang ketiga itu efisien untuk jarak jauh. Lalu yang kedua ada third rail system yang memiliki kelebihan yaitu konstruksinya itu lebih sederhana, tidak membutuhkan kabel di atas rel, namun juga memiliki kekurangan yaitu resiko keselamatan lebih tinggi, tegangan yang terbatas, serta kurang cocok untuk kecepatan yang sangat tinggi. Lalu untuk diagram sistem kelistrikan dalam kereta yaitu yang pertama listrik itu masuk ke dalam pantograf atau kontak shoe, lalu masuk ke dalam circuit breaker, lalu masuk ke dalam main transformer yang hanya ada pada sistem AC, lalu masuk ke dalam konverter untuk bisa diubah arusnya dari AC menjadi DC, lalu masuk ke DC link, lalu masuk kembali ke inverter untuk diubah lagi menjadi AC, yang nantinya itu akan digunakan dalam kereta itu untuk seperti AC, penerangan, pintu, informasi penumpang, CCTV komunikasi ataupun kontrol keamanan. Lalu juga di sini ada tegangan dan jenis arus yang digunakan yang nantinya akan dibahas di slide yang lebih lanjut, serta ada komponen utama kereta listrik yang bisa dilihat pada gambar. Nah, untuk tegangan kereta rel listrik itu sendiri, yang pertama itu ada KRL komuter dengan tegangan 1500 volt dengan untuk jenis arus itu adalah DC. Lalu dari MRT itu ada 750 sampai 1500 volt DC. Lalu untuk LR itu ada 750 volt DC. Lalu untuk kereta cepat itu sendiri itu ada 25 kV AC. Nah, untuk sistem penggerak sendiri itu bisa kita lihat di sini. Untuk sistem penggerak elektrik itu memiliki keunggulan. Yang pertama itu akselerasi lebih cepat, efisiensi energi lebih tinggi, getaran dan suara yang lebih rendah, serta perawatan lebih mudah, ramah lingkungan, dan cocok untuk transportasi massal modern. Lalu untuk prinsip kerjanya itu sendiri, yang pertama, listrik itu nantinya akan diterima oleh pantograf, lalu masuk ke dalam sistem pengamanan juga pengatur daya, lalu nantinya konverter dan inverter itu mengolah listrik sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh motor. Lalu motor traksi itu akan mengubah energi listrik menjadi putaran mekanik yang nantinya akan diteruskan ke dalam roda melalui gearbox, lalu ini akan menggerakkan kereta di atas rel. Lalu untuk komponen utama dari sistem penggerak itu yang pertama ada motor traksi, lalu ada inverter VVVF, lalu ada gearbox, ada bugi, serta ada roda. Lalu yang ketiga itu ada pembahasan mengenai sistem inverter variable voltage variable frekuensi, di mana inverter ini itu mengubah listrik DC menjadi AC dengan tegangan frekuensi yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan motor. Nah, inverter itu punya kelebihan atau keunggulan. Yang pertama akselerasi lebih halus, hemat energi, mengurangi hentakan, kontrolnya lebih presisi, serta mendukung pengereman regeneratif. Lalu yang keempat ada pembahasan tentang sistem pengereman regeneratif yang nantinya akan dibahas di slide selanjutnya. Lalu juga ada posisi komponen pada kereta. Oke, kita masuk ke dalam sistem pengereman pada kereta rel listrik yang mana yang memiliki tujuan. Yang pertama untuk aman pada kecepatan lebih tinggi, mengurangi kehausan pada komponen rem, yaitu halus saat berhenti stasiun, serta menghemat energi listrik. Sistem pengeremannya itu sendiri terdapat beberapa. Yang pertama itu ada pengereman mekanik atau pneumatik, di mana nantinya kompresor itu menghasilkan udara bertekanan yang nantinya disalurkan ke dalam sistem rem. Lalu kampas rem itu akan menekan roda atau cakram sehingga nantinya kereta akan melambat hingga berhenti. Yang memiliki keunggulan di mana sistem itu kuat dan juga andal, dapat bekerja pada saat listrik terganggu, serta cocok sebagai rem darurat. Namun juga ada kekurangannya, yaitu pertama menghasilkan panas, kampas rem cepat haus, serta energi pengereman terbuang. Lalu yang kedua itu ada pengereman regeneratif yang umum digunakan pada kereta listrik modern, yang mana nantinya saat pengereman motor traksi itu berubah menjadi generator yang nantinya akan menghasilkan energi listrik yang lalu akan dikembalikan ke dalam jaringan listrik. Lalu keunggulannya yang sudah pasti adalah menghemat energi listrik, mengurangi panas rem, mengurangi kausan, kampas rem, lalu juga proses lebih efisien serta ramah lingkungan. Lalu juga ada pengereman dinamis di mana motor itu tetap bekerja sebagai generator, namun energi listrik itu tidak dapat dikembalikan ke dalam jaringan listrik, melainkan dibuang dalam bentuk panas melalui resistor. Ini dapat digunakan ketika jaringan listrik dapat
tidak dapat menerima energi balik atau dalam kondisi tertentu saat operasi. Lalu juga ada emergency brake atau rem darurat yang mana fungsinya itu untuk menghentikan kereta secepat mungkin lalu digunakan pada saat kondisi darurat. Lalu juga ada sistem anti slip dan juga kontrol modern bisa dilihat pada gambar. Nah, keunggulan dari kereta rel listrik itu yang pertama itu adalah ramah lingkungan, efisiensi energinya itu tinggi, akselerasi dan juga deakselerasinya cepat, suara dan getaran juga lebih rendah, serta perawatan yang lebih mudah. Namun tentu juga ada kekurangannya. Yang pertama itu adalah biaya infrastruktur yang tinggi, bergantung pada pasokan listrik serta sistem kelistrikan itu juga lumayan kompleks dan dapat ada risiko dari gangguan jaringan. Nah, untuk kesimpulannya sendiri itu adalah kereta rel listrik merupakan transportasi modern yang memudahkan energi listrik sebagai sumber tenaga utama untuk bisa menggerakkan kereta di atas rel. Sistem ini tuh terdiri dari penyaluran daya listrik, pengaturan tegangan, motor traksi, inverter, serta sistem pengereman modern yang berjalan secara terintegrasi agar nantinya kereta dapat beroperasi dengan efisien dan juga aman. Lalu KRL, MRT dan juga LRT umumnya menggunakan tegangan DC karena cocok untuk transportasi perkotaan dengan akselerasi yang cepat. Sedangkan kereta cepat itu menggunakan tegangan AC bertegangan tinggi agar lebih efisien untuk berjalan jarak jauh dan juga dalam kecepatan tinggi. Selain itu teknologi seperti inverter VVVF dan pengeraman regeneratif membuat kereta listrik itu jauh lebih hemat energi dan juga ramah lingkungan. Lalu dengan keunggulan sudah ada seperti ini, yaitu salah satunya adalah efisiensi tinggi dan juga kenyamanan baik, kereta rel listrik itu dapat menjadi salah satu transportasi massal modern yang efektif dan juga berlanjutan di masa depan. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah dalam penggunaan kata atau pengucapan. Sekian, terima kasih.